Dodi Sudrajat kembali menjadi perbincangan publik dan netizen, manakala niatnya untuk mengajak bermain gala yang sedang bermain di kediaman Haji Faisal tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya Marissa Icha yang menyebutkan jika langkah dari Dodi Sudrajat sungguh sangat disayangkan. Apalagi diketahui jika kedatangan dari Dodi Sudrajat tersebut merupakan sebuah kedatangan yang tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lalu seperti apa persisnya bentuk kekecewaan Marissa Icha terhadap langkah dari Dodi Sudrajat? Dan benarkah jika Haji Faisal sangat kecewa dengan langkah dari besannya yang berniat untuk mengajak gala bermain tanpa memberitahunya terlebih dahulu? Dan benarkah jika Haji Faisal sangat kecewa dengan langkah dari besannya yang berniat untuk mengajak gala bermain tanpa memberitahunya terlebih dahulu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Publik dan netizen kembali digoncangkan dengan peristiwa kedatangan Dodi Sudrajat di kediaman Haji Faisal untuk mengajak bermain gala Sky yang disebut oleh Haji Faisal tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Tak pelak, banyak pihak yang menyayangkan aksi dari Dodi Sudrajat tersebut yang memang diakuinya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga Haji Faisal. Dan menurut Haji Faisal, ketegangan dan suasana panas memang sempat terjadi di antara dirinya dengan Dodi Sudrajat. Dan mengetahui hal tersebut, Marissa Icha sangat menyayangkan hal itu dikarenakan pihak Dodi Sudrajat tidak memberitahu dan tidak mengkonfirmasi terhadap keluarga Faisal yang mana berniat untuk mengajak bermain gala Sky. Marissa Icha berharap bahwa adanya niat untuk mengajak bermain gala sudah seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu, bukan seperti apa yang telah terjadi pada hari Minggu 17 Januari 2022. Oh ya, aku komunikasi sih pagi. Aku ya maksudnya amat sangat disayangkan caranya seperti itu. Memang betul kakeknya, tapi kan selama ini Gala tidak deket. Toh waktu Vanessa dan Bibi masih ada, Gala sama keluarga pihak Pak Dodi kan juga jarang banget dijenguk. Mungkin bisa 6 bulan sekali gitu dijenguk gitu. Jadi wajar apabila kalau Gala perlu pendekatan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba datang bawa orang banyak mau mengambil Gala, yang dimana kan kasihan untuk jiwa psikis sang anak gitu. Jadi harapan saya kalau mau baik-baik membuat cara yang baik juga gitu, jangan sampai nantinya jadi masalah baru. Itu sih aja. Harusnya aku berharap kan sama-sama punya pengacara, kuasa hukum. Pengacara ketemu pengacara, habis itu gimana baiknya maunya klien satu sama lain. Setelah itu ketemu kekeluargaan tanpa media, itu kan kaget loh. Ada media, ada orang rame-rame, tidak ngomong terlebih dahulu kayak seakan-akan lagi di lagi digerebek gitu kan. Pastinya kaget dan segala kan jadinya gak mungkin juga langsung dibawa dengan orang yang saat ini sedang ya dibilang bermasalah dong, jelas sama keluarganya Pak Faisal. Pak Faisal kan saat ini sudah sabar, sudah keluarganya dibilang begini, keluarganya dibilang begitu, Fuji juga difitnah. Toh diperbaiki dulu masalah yang ada, baru nanti pelan-pelan selesaikan yang lain gitu loh. Jangan tiba-tiba kayak mana ya bahasa kasarnya, kayak nodong gitu. Emang iya betul itu kakeknya, tapi alangkah lebih baiknya caranya sesuai keprimanusiaan gitu, jangan kayak begitu. Iya, dia diobrolin aja dua pengacara maunya seperti apa.
Habis itu ketemu kekeluargaan tanpa media, tanpa orang-orang yang tidak berkepentingan, yang dimana nantinya bakal malah makin recok gitu. Ya udah, akhirnya di sini pun aku kemarin kan juga lagi nggak ada, tapi langsung aku telepon papa langsung telepon balik. Memang keputusan yang diambil tidak diberikan, menurut aku putusan yang baik saat ini. Mungkin semua teman-teman netizen aja di Instagram, ya bagus nggak dikasih. Atau menunggu dulu kabar bahwa siapa yang berhak? Ya itu pastinya yang pertama. Kedua, pasti pengennya semua baik-baik aja. Toh berlaku ya seperti yang seharusnya gitu kan, keadaannya sudah sedang ricuh nih. Jangan tiba-tiba langsung seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Diselesaikan dulu masalah-masalah kemarin, sama-sama saling minta maaf, sama-sama tabayun gitu kan. Nah, deketin gak bisa langsung tiba-tiba langsung dibawa. Atau juga waktu sebelum masalah ini Vanessa dan Bibi masih ada juga nggak pernah dijenguk juga kan gitu. Rasa terkejut atas kedatangan Dodi Sudrajat yang tiba-tiba serta tanpa konfirmasi masih sangat dirasakan oleh Haji Faisal. Menurutnya, alangkah baiknya jika niat kedatangan Dodi Sudrajat di mana gala berada, sebaiknya dikonfirmasi dan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Namun karena menurut Haji Faisal, kedatangan Dodi Sudrajat tanpa pemberitahuan dan konfirmasi terlebih dahulu membuat dirinya terkejut dan kecewa. Selain itu, Haji Faisal mengatakan jika kelak Dodi Sudrajat ingin membawa gala untuk bermain atau dengan agenda acara apapun, pihaknya atau anggota keluarganya harus ikut mendampingi. Haji Faisal pun mengatakan bahwa pangkal dan inti dari permasalahan ini segera diselesaikan dan mendapatkan solusi, bukan hanya sekedar Dodi Sudrajat datang untuk melihat gala. Ya, saya sendiri juga kaget tadi. Pertama sekali kemarin kan ada janji, ada yang mau ditanyakan wartawan ke saya kan. Saya tepati janji saya jam 9 tadi kan maksudnya kan. Begitu saya nyampe tadi jam setengah 9 di sini, katanya ada Pak Dodi datang dengan beberapa buah mobil. Tadi saya juga kurang perhatikan ya. Saya kaget. Nah, kok nggak konfirmasi dulu, itu masalahnya. Makanya terjadi ya tadi agak panas sedikit, tapi nggak ada masalah lah, nggak perlu besar-besarkan. Saya berharap hanya kalau seandainya dia mau kesini saya harus konfirmasi dulu ke saya, nggak ada masalah. Berarti memang tidak ada telepon atau apa gitu? Nggak ada, mendadak aja kan, mendadak aja. Mungkin sedikit surprise, bisa dibilang surprise gitu kali Pak. Kan baru surprise ketemu itu, lagi nih kan? Kalau surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin baru saja. Kalau surprise itu kan lain lagi. Kaget berarti ya? Kaget. Tapi sebet di dalam tadi Pak Dodi sempat nggak ketemu sama Gala, nemuin walaupun tidur gitu, melihat? Enggak. Dia tadi di dalam nggak sempat. Soalnya segala masih tidur. Nah, rencananya memang seperti apa dari pihak Pak Faisal sendiri, Pak Haji, membuka diri? Oke, tadi sempat bilang akan memberikan waktu itu next kapanpun nanti. Tapi tidak dadakan. Ya. Seperti apa, Pak? Iya, bagi saya sih kalau seandainya dia konfirmasi itu lebih dahulu dengan tidak datang rombongan seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakinya kan terus istrinya, terus si Maya kan. Itulah yang keluarganya itu. Keluarga inti lah ya. Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan si Gala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, nggak ada masalah. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Pak, ingin mempercepat nggak sih setelah ini tuh sepertinya pengen selesai kayak dulu lagi gitu, sekeluarga lagi, komunikasi kapanpun Pak Dodi mau kesini, kapanpun Pak Faisal mau bersilaturahmi dengan pihak sana. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan. Udahlah kita selesaikan ini. Saya salam sama dia. Saya paksakan salam tadi sama dia. Kan gitu ya. Kita selesaikan permasalahan ini. Udahlah. Untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat gala, bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Nah, itu. Kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Tadi sempat ada perbincangan di sini bahwa kalau
Ya karena ada orang lain, nggak boleh ada orang lain atau segala macam gitu. Pak Faisal. Iya, saya kan membuka pintu. Iya, saya kan membuka pintu selama ini kan udah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau ke sini sama keluarga, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini saja, kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia bilang konfirmasi, Pak Haji, saya mau ke situ, tidak ada masalah. Ya pastilah. Tentu semuanya itu nanti kalau seandainya keluar dari rumah itu harus berbicara dulu. Saya sampaikan dulu dengan pihak pengacara saya. Dulu saya nggak mungkin karena soalnya sekarang kan sedang berada di tangan. Pak Haji, apa ini artinya damai atau jenguk gala aja Pak Dri? Jenguk gala aja sepertinya jenguk gala. Berarti belum bisa diartikan damai ya Pak Haji? Ya kalau damai saya harus cari solusi. Tapi mudah-mudahan sepulang dari sini tunggu suatu inisiatif. Tadi saya berharap besar sama pengacaranya. Sepertinya saya jangkauan hati sama hati tadi sama saya dengan pengacaranya sepertinya ada nyambung. Ada chemistry. Ada chemistry antara saya dengan pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya ini tumbuh suatu niat baik. Nah, walaupun saya baru sekali ini ketemu sama dia, sepertinya kami sudah ada kontak batin yang mudah-mudahan dia bisa berbuat sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut. Itu rencananya sendiri Pak Haji dengan adanya niat tiba-tiba datang ini adalah mungkin salah satu jalan nanti kalian bisa berkomunikasi lagi dengan baik gitu. Intinya rencananya ada nggak dari Pak Haji membuka diri, ayo kita ketemu lagi. Saya membuka terus saya. Kalau saya sih kapan saja. Ini ada masalah. Saya dulu kan udah saya bilang kalau Pak Dodi datang ke saya, ke toko saya mau ngomong empat mata di toko saya buka pintu, tidak ada masalah. Tapi pertemuan tadi mediasi nggak sih? Enggak. Silaturahmi tadi kan mendadak. Saya juga kaget dia datang tadi kan kaget saya kan kita lihat saya pakai tadi untung saya balik belajar itu di situ. Kalau enggak mungkin saya pucat tadi saya. Oke, Bang Sandi ada yang mau disampaikan mungkin Bang Sandi? Langsung ke sini dihubungin sama Pak Haji Faisal. Iyalah, kaget tadi gimana? Karena kita kan nggak 24 jam, meskipun kuasa hukum beliau. Iya. Tapi Pak Haji niat dari Pak Haji sendiri, ayo selesain bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Itu dari awal. Ini kan cucu-cucu berdua. Saya juga ngaku bahwa ini cucu dia, cucu saya. Tapi capek nggak sih kayak begini? Pegal lagi. Makin cepet pegal. Jangan capek. Pak Haji, ada syarat misalnya Gala di bawah ada syarat lagi nih pihak Pak Dodi datang lagi ke sini. Pak Dodi mungkin tadi kan sudah diinformasikan bahwa kalau mau ke sini komunikasi dulu, telepon dulu. Itu yang dimau dari Pak Haji kan. Nah, nanti seandainya seperti itu terjadi, Pak Haji ada syarat nggak? Ya syaratnya tentu iyalah kalau nggak ada bagaimana ya mungkin saya pergi atau umpamanya ya Ikutlah maksudnya. ikut ada yang mendampingi. Kalau nggak ada, ya makanya kita cari waktunya. Kita sempat nggak? Kalau nggak sempat kita ya gimana? Kan si Gala ini persoalannya kan kalau dia berada di lingkung orang lain yang asing, dia akan rewel. Dan itu akan mengganggu secara psikologis. Ya psikologinya mengganggu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyerahkan walaupun itu orang dekatnya. Kalau dia nggak kenal, kita nggak bisa serta-merta menyerahkan. Harus kita kenal nggak dia, mau nggak dia. Butuh adaptasi. Iya, butuh adaptasi. Kalau soal itu mungkin menunggu keputusan pengadilan. Menunggu keputusan dan kita lihatlah. Sebenarnya waktunya kan nggak begitu lama ya. Katakanlah 3 atau 4 bulan lagi ya. Itu perkiraan saya. Dimana nanti mudah-mudahan di dalam 3-4 bulan ini kepala itu sama-sama dingin dan ada keputusan, ada solusi terbaik. Dan kemudian kami akan tentu kepada siapa hak perwalian, kemudian tentu mengasuh secara berdua. Ya adonannya berdua, tidak ada masalah. Paling 3 bulan 4 bulan. Jadi saya berharap juga adalah kesabaran di antara kami. Kalau sudah ada hak perwalian udah jelas, nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Kalau untuk saat ini masih ada rasa takut? Iya. Kenapa rasa takut? Kan kita bisa berpikir hal-hal yang di luar nalar kita ya kadang-kadang ya. Tapi belum tentu akan terjadi. Tapi namun sugesti kita kan bisa bermacam-macam ya. Jadi saya hanya beranggapan baik kepada Pak Dodi sekarang bahwa kedatangan dia tadi dengan dia tidak bertemu dengan cucunya setelah saya sampaikan nanti takutnya dia nggak begitu kenal, terganggu perkembangannya. Lebih baik kalau nggak perlu banget nggak usah lah Pak Dodi. Pak Dodi menerima. Jadi menurut saya sih mungkin dia mau menerima gitu maksud saya. Jadi mungkin dia hanya akan berjuang lewat pengadilan. Tapi nanti terbuka ya Pak, ketika nanti pengadilan sudah menetapkan itu jatuh kepada Pak Faisal, pihak sana mau ke sini Bapak menerima dengan kalau udah putusan ke pengadilan ke saya,
saya telepon Pak Dodi itu agar dia sering-sering sini. Di saat pagi pada hari Minggu 16 Januari 2022, Dodi Sudrajat ditemani oleh kuasa hukumnya dan keluarga besarnya berniat untuk mengajak Gala berjalan-jalan dan rekreasi ke daerah Ancol dan juga pusat perbelanjaan yang sedianya akan berlangsung hingga sore hari. Jika setelah selesai, Dodi Sudrajat akan mengembalikan Gala kepada Haji Faisal. Namun, berhubung saat Dodi Sudrajat tiba, Gala sedang tertidur atau beristirahat, rencana tersebut pun dibatalkan setelah juga terjadi pembicaraan dengan pihak Haji Faisal. Dikarenakan juga Gala sedang tidur, Haji Faisal pun mengimbau kepada Dodi Sudrajat untuk membatalkan rencana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Minggu saya berkunjung ke rumah Bapak Faisal dengan keluarga besar saya dan kuasa hukum saya. Nah, niatan saya memang kesini ingin menjenguk cucu saya Gala, dan saya meminta izin sama Pak Faisal untuk saya ajak jalan. Tujuannya hari ini sebenarnya memang sudah dischedulkan untuk kita mau ke Ancol ya, sama Cika, sama Mayang, sama anak saya juga yang kecil Aisyah dan keluarga besar. Sampai mungkin kita bawa juga ke mall. Malamnya saya mau pulangkan lagi ke Pak Faisal. Jadi tujuan saya hanya seperti itu, tapi memang saya tidak memberi kabar dulu ke Pak Faisal. Saya memang langsung datang ke sini dan Gala masih tidur ya Pak ya, di atas gitu. Nah, untuk selanjutnya kuasa hukum saya yang akan bicara apa hasil perbincangan kami saya dan Pak Faisal di dalam. Monggo Pak, silakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi ada pertemuan yang begitu mengharukan, begitu sejuk, begitu enak antara Pak Dodi dan Pak Haji Faisal, penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan kekerabatan. Ya mudah-mudahan harapan kita dengan pertemuan ini adalah awal yang baik untuk bisa ada hubungan-hubungan yang intensif untuk bagaimana mencerahkan masalah-masalah atau salah paham yang selama ini sudah terjadi. Memang beliau, Pak Dodi, ingin mengajak Gala untuk jalan-jalan, cuma pertama Gala masih tidur, yang kedua Pak Haji Faisal juga belum berkenan karena ada berbagai pertimbangan tertentu, sehingga mungkin itu yang barangkali langsung disampaikan oleh beliau biar kita semua sama-sama mendengarkan. Pak Haji Faisal? Ya, apa pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, saya sampaikan di sini. Memang tujuan Pak Dodi di sini baik. Dia ingin melihat Gala, silaturahmi, dan ternyata Gala dalam keadaan masih tidur. Dan dia mau bawa main, saya bilang, karena tentu berada di lingkungan yang asing, takutnya nanti si Gala menangis atau rewel daripada mengganggu pertumbuhannya. Nanti ajalah Pak Dodi, saya bilang, ya dengan legowo Pak Dodi juga menjawab, ya oke lah kalau begitu, tidak ada masalah. Pak Dodi pun menerima, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan antara saya dengan Pak Dodi lewat pengacara bisa mencarikan solusi-solusi pertemuan agar persoalan ini sudah muak lah ya, persoalan ini mudah-mudahan ada pelindung lah antara kamu. Begitu Pak Dodi? Oh betul. Dan Bapak pengacara bisa mediasi. Oke, itu aja. Ya, artinya kedepannya nggak menutup kemungkinan Pak Faisal bisa mengizinkan saya membawa Gala nanti. Tidak menutup kemungkinan di depan gitu ya, seperti itu aja. Ya sudah. Jadi hari ini tidak ada tanya jawab. Jadi mohon maaf teman-teman rekan-rekan wartawan, tidak ada tanya jawab. Jadi hanya itu klarifikasi dari saya. Jangan sampai nanti ini digoreng-goreng lagi Pak ya. Jangan sampai ini ada berita yang kurang baik. Jadi mohon maaf, saya dan Pak Faisal tidak membuka sesi tanya jawab. Jadi khusus hari ini hanya statement saya, Pak Bang Jamal sebagai kuasa hukum saya dan Pak Faisal. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jadi hari ini saya belum bisa bertemu Gala dan belum bisa membawa Gala main. Jadi ya nanti insya Allah depannya mudah-mudahan nanti akan terbuka lah, bisa membuat saya bisa bermain dengan Gala. Ya, oke teman-teman, terima kasih ya. Sudah Pak, sudah. Jangan usah ya. Ini goreng lagi. Oke Pak. Oke, makasih. Oke, ada ya Pak. Oke Pak. Assalamualaikum. Mundur dikit. Sudah. Oke. Nanti digoreng-goreng. Harus motor.
Iya. Minggir dong Gali. Oke. Betul. Tuh orang jadi jatuh kan. Ya, udah kan tadi udah diklarifikasi. Teman sama Gala senang ya Pak? Ya, senang. Senang ketemu Gala ya? Galanya tadi ketemu langsung ya? Belum ketemu. Jadi galanya masih bobok. Oh, masih bobok ya? Ya, galanya masih bobok di atas. Tadi sebenarnya pengen tunggu tapi masih bobok ya. Udah ya. Udah. Kasih. Ya teman-teman ya, kasih doain ya buat Dedi, buat Gala. Semoga nanti kita Dedi bisa ketemu dan bisa ajak main atas izin Pak Faisal ya. Oke. Maka, ketika Jody Sudrajat kembali menjadi perbincangan publik, ingin mengajak Gala bermain tanpa konfirmasi dari Haji Faisal, sebelumnya Jody Sudrajat melaporkan selebgram Ayu Wisa ke polisi karena merasa nama baiknya dicemarkan. Selain melaporkan ke polisi, Jody Sudrajat pun telah memberikan somasi kepada Ayu Wisa. Mengetahui hal tersebut, Ayu Wisa pun mengaku tidak gentar dan siap menghadapi proses hukum. Benar adanya, per hari ini WA admin saya dikirimkan surat somasi dari pihak sana. Nggak apa-apa, nggak masalah, negara kita negara hukum. Siapapun berhak melaporkan siapapun berhak juga tersinggung atas konten siapapun. Ya, kan dia yang memilih untuk tersinggung, oke? Nah, keputusan saya dan kuasa hukum saya Bapak Mirwansyah, somasi itu kami abaikan dan kami menaati proses hukum. Tidak ada kata mundur. Ya, minggu depan saya dan Bapak Mirwansyah akan ke Jakarta untuk klarifikasi kepada pihak media. Ya, bukan ke pihak sana. Terima kasih. Di rumah. Ada apa? Polda Metro Jaya. Ada sesuatu aja. Ada mau dilaporkan Firman? Iya, ada sesuatu yang menyentil hati jadinya. Menjengkelkan hati. Siapa yang disebut Firman? Iya, salah satu dari anakku. Oke, kasih ya Mas. Amrat, gimana Amrat hari ini? Tarajan. Put gimana? Hari ini gimana? Hari ini apa Bapak Put? Ini agendanya? Kabocasan aku Cika tolong. Ya itu, kamu tasnya main? Aku gimana acara laporannya? Iya, seperti apa? Ya, teman-teman sekalian, kami dari jam 5:30 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07 kita belum juga laporan itu diselesaikan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan itu LP itu sudah ada. Jadi itu yang inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber
kalau nggak salah ya. Atas apa Bang? Terkait apa Bang? Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana Undang-Undang ITE dan juga tindak pidana umum. Bukti apa aja Bang yang dilampirkan? Ada, kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga menyampaikan beberapa hal yang menurut kami itu tidak pantas, tidak layak untuk dicontohi, dan oleh karena itulah kami hadir di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Jadi hal apa sih yang disampaikan? Intinya yang disampaikan itu adalah ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan saya kira teman-teman media juga pasti sudah mengetahui itu. Kepada siapa ini? Kepada Pak Dodi dan anaknya beliau. Mayang ya Pak? Ya, sebetulnya kita juga tidak mau ya berurusan untuk hal-hal yang seperti begini, karena ini juga sebuah situasi yang kurang begitu bagus dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Namun kalau itu kita biarkan terus, ternyata diam kami selama ini itu kemudian dianggap seolah-olah kami takut, tidak berdaya, dan tidak mampu melakukan apapun. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah langkah awal, sekaligus juga peringatan dan teguran keras bagi siapapun agar ingat bahwa dalam setiap kebebasan Anda itu adalah kebebasan orang lain yang juga masih harus kita hargai dan kita hormati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.